Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok akuntansi biaya, yang dimana dari saya sendiri yaitu bernama Muhammad Al-Farizi, Dan saya Ahmad Fadlia Sidik. Saya Mustafa Al-Hadi. dan perkenalkan narasumber kita yang kita wawancarai tentang perusahaan konveksi yang bernama Bapak Haji Ridwan. Haji Ridwan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya untuk meluangkan waktunya untuk wawancara. Kami sedikit ada pertanyaan, sekitar 6 pertanyaan saja Pak. Yang pertama, bisakah Bapak menceritakan tentang profit perusahaan konveksi ini, termasuk sejarah berdirinya Pak? Tahun 2004 awalnya dulu kan kerja sama orang, jadi itu lama-lama tuh ada motivasi ingin merubah hidup. Dari awalnya dari kerja sama orang punya perusahaan sendiri, mulai dari nol lah istilahnya, dari bawah sampai berdiri sekarang tahun 2004 awalnya. Jenis pakaian apa saja yang diproduksi oleh perusahaan konveksi ini? Dan apa ada produk khusus atau koleksi unggulan yang menjadi fokus utamanya untuk perusahaan ini Pak? Kalau khususnya pakaian olahraga sebenarnya, tapi karena sekarang udah mencakup semuanya, jadi apa yang mau dipesan orang kita bikin semua. Nggak bisa kita ngerjain kerjasama sama perusahaan lain. Nggak ada yang, pokoknya apa yang ditanya, apa yang diminta, pokoknya dibisain, usahain. Nggak mungkin satu produk ya tuh kalah sama orang. Baik Pak. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Bapak menjelaskan bagaimana proses produksi di perusahaan konveksi ini, mulai dari pemilihan bahan, desain, hingga tahap akhir produksi Pak? Pemilihan bahannya kalau nggak di Bandung, nggak di Bukit Tinggi, tuh dipotong dulu kan, dijahit, kan udah nampak jahitnya, dipotongnya kayak gitu cara mentongnya. Di sablon tuh kayak sablonnya kan, di packing tuh ibu yang making. Jadi orang misalnya di awal dikasih DP, diminta apa yang mau didesain, apa yang dikehendaki, kayaknya SD, SMP, SMA kan, baru diproduksi, kasihnya DP gitu. Di DP dulu, tanda jadinya, setelah nanti orang siap baru dibayar. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apa saja jenis-jenis biaya yang biasanya dikeluarkan oleh perusahaan konveksi pakaian dalam menjalankan operasionalnya, seperti biaya produksi, tenaga kerja, dan distribusi? Pak, bagi Oh. kok. Pokoknya biayanya itu beli kain, beli bahan, itu ongkos jahit, ongkos sablon, ongkos packing, terus kayak memotong semua kan ada biayanya. Jadi udah gimana caranya, udah diproses ya semua, udah diperhitungin sejak misalnya kita menjual baju 60, udah masuk semua, beli plastiknya, ongkos potongnya, ongkos jahitnya, ongkos sablonnya, beli itu satu baju kan, udah beli bahannya. Jadi tergantung berapa banyak orang mesan, tergantung banyak uang keluar itu. Makin banyak yang mesan tuh makin banyak uangnya, makin banyak juga untungnya gitu. Kalau sedikit tuh sedikit juga untungnya. pertanyaan selanjutnya, bagaimana perusahaan ini menghitung harga pokok produksi untuk setiap jenis pakaian yang diproduksi? Pokoknya ya kan kita tahu berapa harga kain 1 kilo, ntar dapatnya berapa, nanti kita jual mau berapa. Itu cara ngitungnya. Antara kelebihan dari biaya potong, biaya sablon, biaya ongkos jahit, biaya beli bahan, itulah untungnya. Itu yang kelebihan bahan, di situ kita untung. Ntar kalau udah minta lagi misalnya warna merah, kita kelebihan, kadang untungnya di situ taruh, datang satu lagi kan, apa sih di situ keluar labanya. Kadang udah lama, kadang 1 tahun baru bisa keluar uang. Kayak gitu cara. Kan tidak bisa mungkin ngitung pas berapa butuh. Misalnya baju 10, kita beli pas-pas, sudah nggak mungkin. Ntar beli lagi jauh sampai beli kan.
Bukit Tinggi belinya, tambah ongkos travel, tambah ongkos jemput, nambah biaya. Udah kadang dilebihin belinya. Kita butuh 1 kilo, kadang beli kat 5 kilo. Nah, ntar kalau ada yang ntar yang minta yang kayak gitu kan tinggal bikinnya kan menghemat pembiayaan. Sudah sekurangnya biaya transportasi lah. Di segi waktu, kalau ngirim orang minta sekarang, kalau banyak ada tuh bisa janjiin 2 hari lagi. Kalau udah bisa besok bisa. Iya. Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, bisakah Bapak memberikan gambaran umum tentang laporan laba rugi perusahaan ini, Pak, termasuk bagaimana pendapatan ataupun biaya dan keuntungan yang dikelola dalam konteks bisnis konveksi pakaian ini, Pak? Ya, keuntungannya gimana lah? Bisa nolong orang tua, bisa beli apa semua, nolong anak sekolah. Nah, udah bikin rumah. Ya, untuk kehidupan sehari-hari. Udah bisa pergi naik haji segala, kan udah keuntungan. Bisa beli mobil. Ada bisa nabung sedikit-sedikit tuh. Itu keuntungannya. Kalau keuntungan besarnya istilahnya. Cuma rumah tempat sini mesti nyewa, di kampung udah bikin rumah segala kan. Berarti ada beban sewa juga ya, Pak, beban sewa. Kalau misalnya keuntungan itu diambil emang dari per pieces atau gimana, Pak? Dari satu setel baju tuh, dari satu pesan bisa misalnya kita jual 70.000. Nah, jadi kadang modalnya cuma kadang 55.000, kadang 60.000, jadi 10.000 tuh keuntungan yang bersihnya udah keluar semua itu. Jadi kalau semakin banyak orang pesan tuh semakin banyak kita keuntungan. Kalau semakin banyak kerja tuh semakin banyak uang labanya. Jadi kalau order yang ada tuh nggak ada untungnya. Nah, tergantung order juga. Jadi kita harus jaga produksi. Kalau bagus produksi, pandai sama langan itu orang balik lagi. Kalau jelek produksinya, itu orang nggak mau balik. Berarti fokus pada kualitas ya, Pak? Kualitas sama tepat waktu lah. Tepat waktu ya, Ya, Pak? itu yang penting. Kalau olahraga ini tepat waktu ini yang perlu. Kadang terlalu banyak order. Nah, kalau nggak tepat waktu, ntar orang kecewa. Ntar tahun depan nggak mau kesini lagi. Biar kerja sedikit tepat waktu. Tuh orang bilang-bilang sama temannya, nah situ bikin cepat bikinnya. Kalau situ bikin lama sudahnya, 2 bulan sekolah belum siap-siap. Nah, kadang orang nggak perlu, kadang mahal 1.000 2.000 tempat yang lain, tapi asal cepat siap. Bisa orang dari Ramasraya, lama udah datang ke sini, baju belum siap tuh kecewa, berapa biayanya kan? Kebanyakan kayak gitu. Kalau untuk keuntungan bersih itu, kalau kira Bapak berapa persen, Pak? 20%, 15% lah. 20%, berarti kita jual beban semua ya, Pak? Kami, Pak, ada pertanyaan. Terima kasih ya sebelumnya, Pak.